Ya, pemirsa, fenomena Kali Bekasi yang berbusa bukan pertama kalinya terjadi. Dan yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan busa-busa ini muncul? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah memang berbahaya bagi warga? Untuk membahasnya, kita akan mencoba menghubungi Pak Yayan Yuliana, Kepala Dinas KLHK Bekasi melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Yayan. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan, dari pantauan Anda, ini sejak kapan sih busa ini kembali muncul di Kali Bekasi? Emang dari beberapa hari yang lalu ya, sudah ada kelihatan muncul busa itu. Dan memang betul juga, ini bukan kali pertama Kali Bekasi ada busa ya terjadi. Nah, ini kejadian yang terjadi lagi pada minggu ini, dan kita juga dari lingkungan hidup Kota Bekasi saat ini sedang menangani terkait dengan adanya busa tersebut. Tapi gini, ini kan tadi ada mengatakan bukan kali pertama, sudah ada sebelumnya. Nah, hasil investigasi sebelumnya sumber si busa ini dari mana? Nah, kami udah lakukan pengecekan beberapa waktu yang lalu. Memang ini Kali Bekasi ini kan sambungan dari Kali Cilengsi. Hulunya itu kan dari Cilengsi, terus mengalir ke daerah Bekasi karena ke dataran rendah, akhirnya sampai di Prisdo, dari Prisdo juga langsung ke bawah, langsung ke daerah Babelan. Nah, itu aliran daerah Cilengsi dan Bekasi itu menyusuri sepanjang kali yang memang di samping kiri samping kanannya juga banyak perusahaan-perusahaan yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Jadi menurut pantauan Anda ini adalah aliran dari Sungai Cilengsi. Tapi kalau melihat lokasi di Sungai Bekasi ini kan daerah Bekasi banyak daerah pabrik seperti itu, Pak. Apakah juga memungkinkan dari pabrik misalnya? Betul. Di daerah aliran Sungai Bekasi memang samping kiri samping kanannya juga banyak pabrik-pabrik yang berdiri. Nah, bahkan kalau di hulunya di daerah Bogor juga sama. Pabrik-pabrik juga banyak yang berdiri di situ. Udah ngobrol belum, Pak, sama pihak-pihak pabrik tersebut? Alhamdulillah, kami kemarin juga sudah mengadakan bukan ngobrol ya, kita sudah mengadakan rapat. Nah, bahkan karena ini adalah dua daerah antara Bogor dengan Bekasi, karena wilayah yang berbeda, kami pun mengadakan rapat koordinasi bukan hanya dengan berdua Bogor, tapi pun kami meminta kebantuan kepada Provinsi Jawa Barat, kepada Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan membantu kami menangani masalah pencemaran ini. Nah, kemarin solusi terdekatnya apa, Pak, kemarin hasil rapat itu? Kemarin kita hasil rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertama, kalau kami mengajukan, kita akan sama-sama mengadakan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kali Bekasi tersebut. Nah, kemudian kita juga akan mengadakan coaching klinik ya kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk pembinaan, pemantauan, pengendalian supaya limbah-limbah yang terjadi itu jangan langsung dibuang ke kali. Kemudian kita juga ada pemasangan OnLimo. OnLimo adalah pemasangan online terhadap kejadian-kejadian di sepanjang kali tersebut. Gitu. Kita akan monitoring bagaimana tentang Kali Bekasi. Pak Yayan, itu kan monitoring bentuk preventif. Nah, kalau yang sudah tercemar, ini sudah kita saksikan bersama di layar kaca, busanya sudah membumbung tinggi, padahal di situ juga menjadi salah satu sumber air untuk masyarakat hidup. Apa yang akan dilakukan? Kalau kami terhadap perusahaan-perusahaan yang memang melakukan pelanggaran, kami sudah beberapa perusahaan yang kita lakukan penyegelan. Bukan ke perusahaannya, Pak, ke sungainya, Pak, sungai yang sedang tercemar ini. Ya, kita kemarin sudah menurunkan tim juga, bahkan kemarin juga dari Ombudsman juga sama-sama kita turun untuk mengadakan pemantauan, kemudian kita juga akan mengadakan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang membuat pencemaran Kali Bekasi. Pak, jangan dipantau terus atau Pak dibersihkan kalinya. Untuk sungainya, Pak, semoga supaya dalam waktu singkat ini busa-busanya juga bisa diatasi dulu begitu di aliran sungainya. Seperti apa langkah konkretnya, Pak? Ya, kita gini, Pak. Emang terjadi busa ini kan saat ini karena musim kemarau ya. Sebenarnya kalau pada musim hujan kejadian tersebut kalau karena memang aliran air itu banyak, cepat tergerus ya langsung ke hilir. Nah, karena kondisi sekarang air sedang kering musim kemarau itu yang agak kesulitan. Tapi kita kemarin makanya kita meminta bantuan dari provinsi, Kementerian KLH adalah untuk sama-sama menangani itu. Kita ingin supaya kali tersebut cepatnya terbebas dari pencemaran. Betul, Pak. Sekarang katakanlah dalam waktu 7 hari ke depan, melihat kondisi sungai yang begitu tercemar, apa yang akan dilakukan untuk katakanlah merevitalisasi sungai mungkin untuk menebarkan apa atau menyediakan sumber air baru sementara selama proses pembersihan sungai ini?
Ya, pembersihan kita lakukan ya. Pembersihan kita lakukan. Bahkan kita juga udah menurunkan tim ke lokasi. Kalau misalnya ada kali-kali pusat-pusat itu supaya kita juga langsung tergerus atau langsung mengalir ke hilir gitu, Pak. Kita langsung turun ke lapangan. Sementara itu ya Pak ya. Baik. Ada himbauan mungkin terakhir untuk warga yang masih mengkonsumsi air di sana, Pak Yayan Yuliana? Ya, saya menghimbau kepada warga karena memang saat ini mungkin kali kita sedang tercemar ya untuk tidak menggunakan air kali dulu. Nah, sementara kita juga terhadap pelanggaran-pelanggaran atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran pencemaran terhadap kali, kita juga akan menghimbau kepada mereka, bahkan bukan hanya menghimbau, kita ingin akan melakukan tindakan apabila mereka masih membuang limbah-limbah ke kali. Baik, akan ditindak tegas ya. Terima kasih Pak Yayan Yuliana, Kepala Dinas KLHK Bekasi, sudah bergabung bersama kami. Ya kan, kasihan juga warga Bekasi kalau mendapatkan air bersih, masa mau ke Jakarta dulu, jauh itu gitu dia. kan. Dan pemirsa, lantas bagaimanakah imbas dari tercemarnya aliran sungai untuk pasokan air baku PDAM? Sudah bergabung bersama kami di Rut PDAM Tirta Patriot, Bapak Solihat, juga melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Solihat. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Solihat, dampak dari Kali Bekasi yang tercemar ini apakah juga mempengaruhi pasokan air untuk warga, Pak? Sudah sepastinya, karena kualitas air baku yang kita proses itu sebagaimana kita ketahui kan sudah begitu adanya. Dan ini memang yang sangat memberatkan kami dari sudut pengoperasionalan penjernihan air di IPA kami di Tirta Patriot di Teluk Buyung. Oke, lalu solusi sementara Pak untuk katanya tadi dari Dinas KLHK tidak menyarankan warga untuk memakai dulu air dari sungai di bantaran Bekasi. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Tirta Patriot, Pak? Kami punya lab yang bisa mendeteksi kapan baku mutu air yang bisa kami proses. Apabila itu masih bisa memenuhi standar dari PP nomor 82 tahun 2001 itu, kita masih bisa lakukan proses produksi. Tetapi kalau memang sudah di luar batas kemampuan kami, dalam hal ini kami akan mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi. Pak, pernah tidak betul-betul proses produksi ini terhenti karena memang hasil dari lab menunjukkan bahwa air baku ini tidak layak? Kalau dari statistik ya, 2 tahun belakangan ini kami pernah menghentikan beberapa kali proses produksi karena memang tadi kandungan kimia yang kami dapati di air bakunya itu memang sudah tidak bisa kita reduce lagi dengan perlakuan yang kita lakukan di proses produksi kita. Jadi memang harus benar-benar dimatikanlah produksinya. Itu kalau jadi memang kondisinya memang sudah tidak Sudah buruk sekali ya, baik. Kandungan kimia apa Pak yang terkandung dalam air baku yang tidak bisa digunakan ini Pak? Salah satunya adalah mangan. Mangannya tidak memenuhi standar. Jadi kalau mangannya terlalu tinggi, kami juga tidak akan berani lagi melakukan proses produksi. Salah satunya. Kemudian kami punya data yang kami dapat dari lab kami ya, kadar-kadar bahan kimia. Jadi tadi yang disampaikan oleh rekan kita di Metro TV itu sebenarnya bukan hanya busa. Jadi kandungan kimia yang ada di dalamnya itu memang sudah banyak yang tidak memenuhi standar air baku untuk diproses produksi menjadi air bersih. Pak, pernah dirangkul tidak oleh katakanlah KLHK dan juga Pemprov setempat di sana untuk sama-sama duduk bareng mencari solusi bagaimanakah untuk membersihkan sungai ini, terutama tadi ada bahan-bahan kimia yang sering ditemukan dan mungkin ini berkaitan juga dengan kawasan industri yang terlalu padat di sana? Sudah sering kali kami berkoordinasi dengan pihak LH pemerintah Kota Bekasi ya. Namun memang sayangnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Dinas LH bahwa persoalannya ini bukan hanya terjadi di batas teritorial Kota Bekasi, tetapi yang kalau kita selidik lagi lebih ke atas lagi memang dari Bogornya ini juga sudah memang sudah kena limbah ya air Sungai Kali Bekasi ini. Oke, jadi diharapkan juga sikap kooperatif juga dari kawasan yang memang menjadi perlintasan sungai ini, bukan hanya di Bekasi, begitu ya? Betul, bahkan kami sering diskusi bahwa kemarin saja kami on air di salah satu radio di Kota Bekasi, rasa-rasanya memang sudah segera deh pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, apalagi misalnya lebih bagus lagi kalau pemerintah pusat juga ikut turunlah menghadapi persoalan Sungai Bekasi ini, Mbak.
Iya, karena penyebarannya juga sudah sangat luas begitu ya dari aliran sungainya. Terima kasih Bapak Solihat, Dirut PDAM Tirta Patriot sudah bergabung bersama kami.